dengan NIM 214110401128128. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi sekolah efektif pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, pengertian sekolah efektif. Yang kedua, karakteristik dan komponen sekolah efektif. Yang ketiga, bagaimana upaya menjadi sekolah efektif. Persiapkan diri kalian. Kita akan memulai materinya dalam hitungan 3, 2, 1. Pertama adalah pengertian sekolah efektif. Taylor 1990 mendefinisikan sekolah efektif sebagai sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menjamin semua siswa, tanpa memandang ras, jenis kelamin, maupun status sosial ekonomi. Semua siswa juga bisa mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah mereka. Menurut Cheng 1996, mendefinisikan sekolah efektif sebagai sekolah yang memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi ekonomis, fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, maupun fungsi pendidikan. Sedangkan menurut Kristiawati, Savitri, dan Lestari 2017, sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti visi, misi, dan tujuannya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran, dan output yang dihasilkan sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang berhasil mencapai output pendidikan sesuai harapan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua input dan proses. Karakteristik sekolah efektif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar yang meliputi standar isi, proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Ada 4 komponen utama dalam sekolah efektif. Komponen yang pertama adalah input. Input sekolah merupakan segala masukan yang dibutuhkan sekolah untuk terjadinya pemrosesan guna mendapatkan output yang diharapkan. Input sekolah ini antara lain ada money, materials, method, dan mesin. Input di sini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu input sumber daya dan input manajemen atau kepemimpinan. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya, dan sumber daya lain seperti uang, peralatan, perlengkapan, bahan, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan input manajemen adalah input potensial bagi pembentukan sistem yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah pengukuran proses. Dalam pengukuran proses ini, kita melihat dari tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan. Hal ini mencakup antara lain perilaku manajemen, alokasi waktu efektif untuk pembelajaran atau pelatihan, dan tingkah laku peserta didik di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah output atau lulusan. Di sini kita melihat dari tingkat pencapaian lembaga dan hasil belajar peserta didik, seperti tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan yang diperoleh dari hasil belajar atau berlatih, dan juga apakah ada perubahan sikap atau tingkah laku peserta didiknya. Yang keempat adalah outcomes. Di sini kita melihat dari dampak, hasil tidak langsung atau jangka panjang sebagai akibat dari hasil proses pembelajaran dan pelatihan yang diperoleh oleh peserta didik. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana penerimaan dan keberhasilan studi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, keberhasilan memperoleh pekerjaan, dan jumlah penghasilan yang diperoleh. Untuk pokok bahasan yang terakhir nih, adalah upaya menjadi sekolah efektif. Di sini kita ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sekolah. Yang pertama adalah komunikasi yang terbuka. Nah, hal ini itu
merupakan bagaimana tingkat keterbukaan dan bagaimana komunikasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkepentingan ataupun pihak yang sebagai pemegang peran untuk meningkatkan efektivitas sekolah. Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka dan transparan, maka pihak-pihak tersebut akan merasa lebih positif dan terbuka mengenai sekolah. Jadi apapun yang akan dihasilkan nanti akan lebih kuat untuk mendukung pengembangan sekolah melalui peran serta para pemegang peran. Yang kedua adalah pengambilan keputusan bersama. Dalam hal ini, setiap pengambilan keputusan harus didasari dan harus dilaksanakan secara musyawarah. Hal ini juga harus diikuti oleh seluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta dalam pelaksanaannya juga harus selalu berpegang teguh pada prinsip tanggung jawab dan jujur keadilan. Yang ketiga adalah memperhatikan kebutuhan guru. Sekolah harus lebih memperhatikan kebutuhan guru, baik itu kesejahteraan pribadi, pengembangan profesional, dan bantuan dalam pengajaran. Apabila kesejahteraan guru terjamin, guru dapat memberikan perhatian yang lebih kepada proses pembelajaran. Selain guru, sekolah juga tentu harus memperhatikan kebutuhan siswa, seperti kebutuhan bagi peningkatan pengajaran, waktu tambahan untuk persiapan ujian nasional, kegiatan ekstrakurikuler, dan fasilitas-fasilitas serta program pelatihan keterampilan lainnya yang mendukung bakat dan minat peserta didik. Dan yang terakhir adalah keterpaduan sekolah dan masyarakat. Sekolah mempunyai peran sosial yang penting dalam masyarakat. Yang termasuk masyarakat dalam konteks ini adalah orang tua siswa dan masyarakat setempat. Komite sekolah adalah alat utama untuk saling bertemu bagi sekolah dan orang tua siswa. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang berhasil mencapai output pendidikan sesuai harapan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua input dan proses. Karakteristik sekolah efektif harus memenuhi standar nasional pendidikan. Komponen-komponen utama dalam sekolah efektif antara lain input, proses, output, dan outcome. Dan untuk mengupayakan sekolah menjadi efektif, haruslah mengefektivitaskan komponen-komponen utamanya serta mengoptimalkan faktor-faktor penentu lainnya. Yang terakhir ada closing statement berupa quotes dari Bapak Ibnu Asaduddin SAGMPD sebagai dosen pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan kelas 5 MPIC. Beliau mengatakan bahwa pemimpin yang hebat mampu menciptakan sekolah efektif yang melahirkan prestasi, meningkatkan kompetensi, bakat, minat yang dimiliki peserta didik, serta lulusan yang memiliki akhlak budiman dan bisa diterima di sekolah favorit. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, terutama pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.